Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila terdiri atas Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1959, diantaranya adanya ancaman terhadap Pancasila melalui pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun dipimpin oleh Musso dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII yang dipimpin Kartosuwiryo. Ancaman yang ketiga adalah pemberontakan RMS yang dipimpin oleh Soemokil. Ancaman yang keempat adanya pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pimpinan Safruddin Prawira Negara dan juga peristiwa perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Pance Sumuel. Peristiwa yang terjadi berikutnya adalah adanya kudeta Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Raymond Westerling, di mana tujuan utamanya mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda. Peristiwa yang keenam adalah adanya perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada kesempatan di akhir tahun ini terjadi dekret presiden. Isi dari dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Badan Konstituante kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan membentuk MPRS dan DPAS. Masa ini dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peristiwa yang terjadi di masa Orde Lama antara kurun waktu 1959 sampai 1966, penyimpangan pertama yaitu terjadi saat presiden ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan presiden mengangkat anggota DPR utusan daerah sebagai anggota MPRS. Yang paling puncak adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru tahun 1959-1966 dengan adanya pemberontakan PKI, maka kepercayaan rakyat berubah dan menipis kepada Orde Lama sehingga MPRS menetapkan pada tanggal 7 Maret 1967 bahwa presiden dialihkan kepada Soeharto. Adapun peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru tahun 1959 sampai 1966 yaitu selama kurun waktu pemerintah terdapat keunggulan, adanya kestabilitasan keamanan dalam negeri, pembangunan terarah dan berkesinambungan. Namun kelemahannya terdapat pembatasan partisipasi politik, pembatasan kebebasan pers dan berpendapat, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Adanya pembatasan-pembatasan tersebut menjadikan rakyat berontak dan kemudian terjadilah peristiwa reformasi, di mana reformasi terjadi pada tahun 1998, kemudian berlangsung sampai dengan sekarang. Tantangan Pancasila bukanlah ke arah pemberontakan, tetapi ke arah kebebasan. Kebebasan memang memunculkan kreativitas, tetapi juga dapat berdatangan negatif. Di antaranya adalah munculnya pergaulan bebas, komunikasi tidak beretika, peredaran miras,
anarkisme, dan menurunnya persatuan dan kesatuan. Sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.